Oke, baik, sudah ada Pak Baik. Ridwan di sini. Ya. Pak Ridwan ini adalah sponsor kita untuk kegiatan kita hari ini dari PT iCool Indonesia. Beliau akan mempresentasikan dan mengedukasi kita mengenai produk mereka yang tentunya sangat berguna untuk digunakan di rumah sakit Bapak Ibu, terutama di masa pandemi ini ya Pak Ridwan ya. Oke, Iya. sambil menunggu Bapak Ibu sambil mengerjakan tugas yang dimintakan oleh Pak Lutfi, waktu dan kesempatannya kami serahkan kepada Pak Ridwan Kartolo. Mangga Pak, 15 menit. Bu, boleh saya dikasih ini screen share-nya? Screen share rights. Sudah Pak. Sudah ya, oke, multiple screen, good. Oke, very good Bu. Oke, sebentar ya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk berbagi sesuatu yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mau memulai paparan siang ini dengan bertanya kepada kita semua. Kita sekarang udah tahu bahwa vaksin sudah mulai dijalankan dan puji Tuhan kita mendapat dukungan dari banyak negara sehingga kita merupakan salah satu negara yang mendapat kesempatan untuk melakukan vaksin karena masih banyak negara yang belum kebagian. Oke, nah the good news adalah kita udah punya vaksin. Nah pertanyaannya adalah apakah dengan adanya vaksin maka pandemi ini sudah berlalu? Tentu jawabannya adalah tidak, karena kita tahu dengan efikasi dari vaksin tersebut tidaklah 100%. Oleh sebab itu, protokol kesehatan dan kesadaran akan perlindungan terhadap diri kita itu masih menjadi sesuatu yang mutlak ya. Oleh sebab itu, mari kita tetap menjaga diri kita, tetap berusaha yang terbaik supaya kita tetap aman ya. Oke, kita dari iCool punya kesempatan yang benar-benar luar biasa karena dipercayakan dari negara Paman Sam untuk berbagi sesuatu yang bermanfaat bagi kita, khususnya di masyarakat Indonesia. Produk ini begitu hit dan hot di US sampai kita kira-kira harus menunggu lebih dari setengah tahun baru kebagian alokasi. Nah, itu apa itu sebetulnya MicroShow? Well, sebetulnya MicroShow ini lahir dengan sebuah alasan di mana 15-16 tahun lalu Profesor Law menciptakan sebuah produk karena ada masalah dengan luka-luka yang tidak pernah sembuh ya, karena dari data statistik kita melihat bahwa setiap hari itu ada ratusan orang yang meninggal karena luka yang tidak sembuh, ada jutaan orang yang karena luka yang tidak sembuh, kronis karena diabetes, macam-macam. Nah, oleh sebab itu MicroShow melakukan riset yang cukup panjang dan akhirnya berhasil menemukan sesuatu obat, quote-unquote obat, tapi sebetulnya dia itu adalah silikon dioksida untuk bisa membasmi dan membunuh biofilm yang ada di permukaan luka. Ya, nah sejak dari itu ya MicroShow dipercayakan dan aktif di dalam penanggulangan dan mengatasi pandemi seperti Ebola ya, kemudian SARS, dan sekarang ini adalah pandemiknya COVID-19. Karena MicroShow ini terbukti efektif untuk membasmi semua mikroorganisme termasuk bakteri, jamur, ganggang maupun virus corona saat ini. Dan MicroShow sudah disertifikasi oleh FDA ya, BPOM-nya Amerika maupun CDC dan EPA tentunya. Oke. Nah, ini adalah serangkaian nama-nama dari teman-teman di bakteri ya, ganggang maupun virus, jamur, dan sekarang ini yang lagi tersohor tentu SARS-CoV-2 ya. Itu juga termasuk jajaran yang berhasil bisa diatasi oleh MicroShow ini. Ya, nah sebetulnya apa sih MicroShow ini? MicroShow ini sebetulnya adalah
silicon dioxide. Kalau kita kenal silicon dioxide itu sebetulnya adalah kaca, ya, kaca yang kita kenal, yang kita ya, selalu ada di samping kita, apakah itu gelas, apakah itu jendela, apakah itu pintu, ya, basically adalah kaca. Nah, dengan teknologi nanoteknologi, ya, silicon dioxide kaca ini dibikin dalam bentuk larutan dan dibentuk ukuran nano yang tentu pasti tidak bisa dilihat dengan mata. Nah, pada saat larutan ini kering, dia akan membentuk sebuah lapisan yang kita namakan itu nanospike. Nanospike itu Bapak Ibu bisa lihat di bagian bawah slide saya, di mana nanospike ini adalah jarum-jarum yang halus, yang tajam, ya, sehingga pada saat ada mikroorganisme, apakah itu virus, apakah itu bakteri, bersentuhan dengan benda-benda yang tajam ini, maka membran maupun sel dari virus atau mikroorganisme itu akan pecah dan akhirnya mati. Ya, ukuran nanospike ini kira-kira dari 4 sampai 6 nanometer. Nah, ini dilakukan difoto dengan elektron mikroskop, ya. Kemudian silicon dioxide ini mampu bertahan di atas permukaan sepanjang 30 sampai 60 hari, walaupun hasil tes mereka itu bisa sampai 90 hari, ya, karena mereka larutan ini dibikin dengan sedemikian rupa membentuk sebuah ikatan kovalen sehingga bisa menempel kepada permukaan yang dalam waktu yang lama. Kalau seandainya kita lap dengan tangan maupun kain, maka dia itu masih bisa bertahan selama 60 hari. Pada dasarnya kalau tidak diapa-apain, maka lapisan tersebut itu akan bertahan cukup lama, ya. Jadi ini secara singkat bagaimana microshow dan silicon dioxide ini bisa membasmi dan membunuh kuman yang kita sebut dengan mechanical kill. Ya, di mana kebanyakan yang kita lihat di pasaran saat ini adalah chemical kill, yaitu membunuh, membasmi virus maupun bakteri dengan secara kimiawi, apakah itu dengan alkohol, apakah itu dengan quaternarium, amonium maupun sejenisnya. Tapi yang membuat microshow ini begitu unik adalah kekuatan membunuh itu secara mekanik, ya. Oke. Ini adalah sebuah laporan studi yang dilakukan di Texas University, di mana ada 4 permukaan yang diberi dengan 4 macam larutan. Yang pertama adalah microshow ditambah lagi dengan benzalkonium chloride. Yang kedua warna hijau adalah microshow dikasih quaternarium ammonium. Sedangkan yang biru itu adalah permukaan yang diberi hanya microshow, dan keempat itu warna hitam adalah permukaannya dikasih air saja. Nah, sesudah dilakukan tes, maka di menit pertama dilakukan pengecekan. Ternyata di menit pertama itu tidak ditemukan permukaan yang diberi warna merah, yaitu microshow dan benzalkonium itu tidak ditemukan virus apapun juga ataupun mikroorganisme yang lain. Demikian juga microshow dengan quaternarium ammonium, ya. Tetapi ditemukan dengan microshow di menit pertama. Nah, yang di permukaan dikasih air, ya tentunya pasti akan ada virus, ya. Nah, kita akan melihat bahwa seiring dengan waktu dari menit pertama, menit ke-5, 10, seterusnya sampai menit 180, kita melihat sampai menit ke-10 masih ditemukan virus yang diberi microshow. Kenapa? Karena 10 menit pertama microshow-nya itu masih belum kering, sehingga lapisan yang nanospike itu, jarum-jarum tersebut itu masih belum terbentuk. Nah, sesudah 10 menit kemudian lapisan tersebut itu terbentuk, maka selanjutnya tidak ditemukan virus lagi. Oleh sebab itu, untuk efektivitas microshow itu bisa menunjukkan hasil yang optimum, microshow diberi juga sebagian chemical disinfectant, sehingga microshow bisa secara efektif membasmi semua virus maupun mikroorganisme dari menit pertama sampai selanjutnya. Ya, ini adalah sebuah studi singkat yang dilakukan oleh Texas University. Ya, terus ada satu lagi dilakukan oleh University of Georgia yang dilakukan dengan mengembangbiakan virus corona tipe 2 ini di laboratorium biologis level 4, ya, di mana saat ini di Indonesia masih belum memiliki fasilitas tersebut. Nah,
virus tersebut dikembangbiakan dan dilakukan pengetesan, dan singkat cerita hasilnya adalah bahwa kita lakukan pengetesan dalam 3 jam pertama sampai 8 jam 8 hari selanjutnya. Jadi ada 4 hasil yang kita bisa rangkumin dan bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu di 3 jam pertama kita melihat bahwa jumlah virus yang di permukaan ternyata sangat rendah, hampir tidak signifikan. Ya, yang kedua ini adalah lapisannya hanya diberi air saja. Nah, kita melihat bahwa kalau yang cuma dikasih air tentu virusnya masih banyak. Ya, ini pangkat 1 sampai pangkat 7, tentu bedanya jauh sekali. Nah, demikian juga hari berikutnya dan 2 hari kemudian dan sampai 8 hari, efektivitas Microshot untuk membasmi virus itu masih sangat terasa. Jadi efektifnya itu boleh dibilang bertahan terus-menerus. Ya, ini yang membuktikan bahwa kenapa Microshot dengan nanospike ini bisa bertahan segitu lama ya. Oke, nah terakhir secara singkat saya memberi hasil tes ini yang dilakukan oleh perusahaan pembuat pesawat yang namanya Boeing ya. Tentu kita tidak asing lagi dengan perusahaan ini. Nah, Boeing sudah mengeluarkan sebuah sertifikat lulus tes untuk semua kriteria yang dibutuhkan di dalam sebuah pesawat dalam hal sanitasi maupun higienitas. Jadi sehingga Microshot itu sudah begitu diakui oleh beberapa institusi, termasuk CDC sekarang yang lagi marak-maraknya ya. Jadi industri penerbangan juga merupakan salah satu kita punya partner, kita punya klien yang akan bergandengan tangan dengan kita untuk memberi pelayanan sekaligus proteksi terhadap para penumpang maupun kru pesawat ya. Oke, jadi karena kemampuan Microshot dalam hal membuat nanospike ini, aplikasinya itu akhirnya berkembang dari hanya mengeringkan dan membasmi biofilm yang ada di luka-luka, akhirnya dikembangkan ke semua beberapa aplikasi. Yang satu itu namanya aplikasi all purpose, di mana aplikasi ini bisa dipakai dengan fogging, bisa disemprot sehingga ruangan, meja, pegangan pintu, jendela, dinding itu kita terproteksi selama 90 hari. Bedanya dengan apa? Dengan chemical disinfectant, bedanya adalah kalau yang dengan kimia itu hanya sekali pakai aja, besok-besok akan datang lagi. Jadi efeknya itu seperti kita menyemprotkan baygon. Jadi kalau baygon kita semprot, ya udah habis itu nggak lama kemudian nyamuk maupun serangga akan kembali lagi. Nah, dengan Microshot kita bisa bertahan sampai 90 hari, artinya kegiatan kita tidak terganggu, biaya kita tentu akan menjadi sangat terkendali ya. Kemudian selain itu juga ada dikemas dalam bentuk hand sanitizer, dan yang ketiga adalah sebagai laundry. Bayangkan baju kita pulang kerja, pulang dari luar, cepat-cepat baju kita itu kita tanggalkan, kita nggak berani bawa masuk ke kamar apapun. Nah, dengan adanya Crystal Clean Laundry Additive ini, baju kita itu akan terlindungi ya dengan nanospike yang saya baru sebutkan tadi itu, sehingga baju-baju kita itu boleh dibilang bebas dari virus maupun mikroorganisme, dan penggunanya itu sangat sederhana, hanya dengan sesudah dicuci, dibilas, dikeringkan, udah selesai. Dan dengan kemampuan yang bertahan yang cukup lama, dari hasil tes terbukti bahwa penggunaannya itu bisa untuk 75 kali pencucian. Artinya sesudah kita rendam, kita keringkan, dan baju tersebut itu akan terproteksi sampai 75 kali pencucian. Jadi cuma perlu sekali aja dicuci, 75 kali kemudian baru kita apply kembali. So saya sangat bersemangat karena ini sesuatu yang akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Bayangkan berapa jiwa-jiwa yang bisa kita selamatkan, kita bisa lindungin ya. Jadi ini adalah daftar sekelompok perusahaan yang telah menggunakan jasa produk layanan dari Microshot yang bisa membawa begitu manfaat bagi mereka. Misalnya Bank of America, Boeing, ada baju sport Under Armour, dan masih banyak lagi ya. Karena dengan terbatasnya waktu, maka saya nggak akan berpanjang lebar lagi di sini ya.
Jadi pesan saya adalah kalau kita mau menyelamatkan hidup manusia, saya kira kita perlu mulai dari perlindungan terhadap diri kita sendiri, khususnya ibu-ibu dan bapak yang di sini adalah dokter yang banyak ada di rumah sakit. Saya kira saya sangat berterima kasih kepada bapak ibu sekalian dengan profesi pekerja kesehatan, dokter segala macam yang telah menyelamatkan begitu banyak jiwa. Namun personal protection Anda menurut saya harus diutamakan juga. Terima kasih waktu yang diberikan, semoga ini bisa bermanfaat. Selebihnya saya kembalikan kepada panitia untuk melanjutkan sesi modul trainingnya. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat sore. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ridwan Kartolo dari iCool Indonesia. Untuk Bapak Ibu yang ada di sini berminat dengan presentasi yang sudah disampaikan oleh Pak Ridwan Kartolo, boleh menghubungi kami lewat hotline atau menghubungi juga, menuliskan saja di kolom chat. Nanti kami akan segera merespon dan menindaklanjuti dengan Bapak Ridwan Kartolo. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Sukses dan sehat selalu.